warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Abdullah dari kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 8 yang membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Untuk itu, mari kita simak videonya. Kurikulum adalah perangkat mata kuliah mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Dalam kurikulum terdapat 5 komponen di dalamnya, yaitu yang pertama komponen tujuan, kedua komponen materi, ketiga komponen strategi, keempat organisasi kurikulum, dan kelima komponen evaluasi. Dalam komponen tujuan dibagi lagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama tujuan pendidikan dasar, kedua tujuan pendidikan menengah, ketiga tujuan pendidikan menengah kejuruan, yang keempat tujuan pendidikan institusional. Baiklah, saya akan menjelaskan keempat tujuan di atas. Yang pertama tujuan pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang keempat, tujuan pendidikan institusional dijabarkan ke dalam tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah atau satuan pendidikan. Dalam komponen materi dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama teori. Teori yaitu seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang kedua yaitu konsep, suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga, generalisasi, yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus bersumber dari analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian. Yang keempat, prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang kelima, prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Yang keenam, fakta, yaitu sejumlah informasi khusus dalam materi yang dipandang penting, terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kejadian. Yang ketujuh yaitu istilah. Istilah merupakan kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Yang kedelapan, contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Yang kesembilan, definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Berikutnya yaitu komponen strategi. Apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi intelektual, maka strategi pembelajaran akan lebih terpusat kepada guru. Hal ini dikarenakan guru merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Organisasi kurikulum. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum memunculkan terjadinya keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Setidaknya terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama mata pelajaran terpisah.
Kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Masing-masing diberikan pada waktu tertentu dan tidak mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Semua materi diberikan sama. Kemudian mata pelajaran berkorelasi. Korelasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. Prosedur yang ditempuh adalah menyampaikan pokok-pokok yang saling berkorelasi guna memudahkan peserta didik memahami pelajaran tertentu. Kemudian bidang studi, yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasikan dalam satu bidang pengajaran. Kemudian program yang berpusat pada anak, yaitu program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik bukan pada mata pelajaran. Yang terakhir yaitu eclectic program, yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Dalam pengertian lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelayakan, atau feasibility program. Itu saja materi dari kelompok 8 yang bisa saya presentasikan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa support terus akun ini dengan cara menekan tombol subscribe.